Haleluya. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Tahun yang baru kita harus lebih semangat, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai pada minggu pertama di bulan pertama di tahun yang baru. Penuh dengan senang, penuh dengan sukacita, amin. Berikanlah begala kita dong. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan mengucap syukur padanya. Karena atas kebaikannya saja kita boleh ada sampai hari ini, amin. Karena atas anugerahnya yang besar buat hidup kita, maka kita boleh menginjak tahun yang baru. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita ambil waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ambil waktumu, ambil penyembahanmu bagi Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian, mengucapkan syukurmu bagi Bapa. Naikkan terima kasihmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami menaikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama katakan ku bersyukur.
Tuhan. Ambil waktu terbaik baginya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami angkat suaramu, naikkan syukurmu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sekali lagi ku bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, Jesus. Ku bersyukur. Katakan ku Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan kasih, saya minta Ibu ini untuk berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami kembali ke hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau membawa ucapan syukur terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, kami percaya Engkau menyediakan berkat khusus bagi kami Tuhan. Kami percaya itu. Biarlah kami boleh bersuka cita di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami juga boleh memperoleh berkat khusus dari firman Engkau Tuhan. Kami boleh diberkati oleh firman Engkau. Kami boleh dikuatkan oleh firman Engkau. Kami boleh selalu kuat di dalam firman Engkau. Terima kasih Tuhan.
bagi anak kita. Puji Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Haleluya, karena tahun yang baru, musim yang baru juga, dan anggur yang baru juga yang akan tercurah bagi kita, amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Musim baru telah tiba.
mari kita tundukkan semua kita kembali di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Anggur yang baru sudah tercurah dan sukacitamu penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, apapun yang harus kami lalui Bapa, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas, yang selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Yesus.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena begitu luas bagaikan samudra kasih-Mu yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami bahwa Tuhan sudah memimpin kami di tahun 2020 dan kami lebih percaya lagi Tuhan akan pimpin kami di tahun 2021. Oleh karena tahun 2021 adalah tahun pengharapan yang baru bagi kami ya Tuhan. New Year, new hope for us. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin dengar berita kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang harapan itu nyata. Hope is real di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Sebab kami ingin meyakinkan banyak orang juga bahwa Tuhan itu nyata, harapan itu nyata. Oleh karena Tuhan itu ada dan datang memberikan harapan yang baru bagi kami. Pengurapan Roh-Mu ada di atas kami sekalian, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, dan kami akan melakukannya dengan mengasihi Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan dan membagikannya bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru 2021. New Year, New Hope. Ya, tahun baru menjadi tahun pengharapan yang baru bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian mengajak semua saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan itu nyata. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya terinspirasi dari banyak diskusi dengan teman-teman yang mendapatkan banyak pertanyaan dan sebetulnya kegelisahan hati mereka bahwa ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan itu masih belum mengerti bahwa harapan itu nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita harus berbeda. Kita harus percaya bahwa harapan di dalam Tuhan itu nyata. Itu bukan halu, itu bukan ilusi, itu bukan only dream, atau itu bukan hanya sekedar mimpi saja. Amin Bapak sekalian. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu definisi dari harapan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa harapan adalah untuk melihat ke depan dengan keyakinan atau pengharapan. Ya. Nah kita harus membawa firman Tuhan dengan semua harapan bagi orang yang tidak mengetahui bahwa harapan itu nyata. Next PowerPoint. Nah saudara sekali Tuhan, bahwa saya percaya bahwa setiap kita ini harus membagikan apa yang sudah kita alami bersama dengan firman Tuhan, atau firman Tuhan yang sudah kita hidupi, yang dimana isinya menegaskan bahwa harapan di dalam Tuhan itu nyata, dan kita sudah menikmati, kita sudah merasakan ya di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kita baru saja melewati tahun 2020 dan kita ada di hari yang ketiga, atau tepatnya tanggal 3 Januari 2021 hari ini. Ya, saya percaya bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bawa firman Tuhan dengan semua harapan bagi orang yang tidak mengetahui bahwa harapan itu nyata. Oleh karena ketika kita bawa harapan, kita juga bawa hidup. Jadi kalau kita membagikan apa yang sudah kita alami berhubungan dengan harapan dalam Tuhan, itu bagi banyak orang diteguhkan imannya, orang menjadi percaya. Betul ya, bahwa harapan itu bukan halu, bukan ilusi, bukan mimpi, tapi itu real, nyata.
Karena Pak Eko sudah mengalami, karena Pak Rudi sudah mengalami, karena Pak Weli sudah mengalami, Pak Asep sudah mengalami, Pak Amin sudah mengalami, Pak Maruba sudah mengalami, ya, Pak Soro Andi sudah mengalami, Pak Heru sudah mengalami, Pak Masdar sudah mengalami, Pak Rusi sudah mengalami, Ibu Ria sudah mengalami, Ibu Herina sudah mengalami, Ibu Ini sudah mengalami, Ibu Gembala, Ibu Ayat sudah mengalami, Ibu Rido sudah mengalami, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang memang kita harus jawab, dan pertanyaan ini sebetulnya dari kebanyakan orang yang belum percaya, belum mengalami bahwa harapan itu nyata. Apa bukti dari harapan itu nyata dalam hidupan kita? Saya ingin menyampaikan 3 perkara menjadi jawaban, itulah bukti bahwa harapan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jamahan Tuhan yang menyembuhkan. Mari kita akan memperhatikan Injil Markus pasal 1 ayat 41 sampai dengan 42. Sesungguhnya 2 ayat ini berasal dari perikop Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dan kita bisa membacanya juga dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 atau Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Judul perikopnya itu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita perhatikan ayat 41 dan 42. Di sana dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, yaitu hati Yesus. Lalu ia mengulurkan tangannya, tangan Yesus, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai jamahan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya menyembuhkan hal ini oleh karena apa yang dialami oleh seorang yang sakit kusta. Saya tahu persis masalah dari seorang yang sakit kusta. Bagaimana dia menghadapi satu tekanan psikologis, satu kejiwaan kalau sakit kusta. Apalagi seorang yang sakit kusta dalam konteks perjanjian baru. Pada masa Yesus hidup, yang notabene bahwa hukum Taurat masih diberlakukan. Kebiasaan atau kebudayaan Yahudi yang mempengaruhi itu juga masih diberlakukan. Seorang yang sakit kusta itu diasingkan, merasa terpinggirkan, terhina. Dan ada banyak peraturan kesehatan, protokol kesehatan, ya, prokes yang sedang beken hari-hari ini, yang lebih banyak mengatur kehidupan seorang yang sakit kusta. Di antaranya, dia tidak boleh tinggal dengan keluarganya yang sehat. Di antara dia harus tinggal di pinggir kota, diasingkan. Di antaranya dia harus dikarantina sendiri. Saudara kasih Tuhan, ini tidak mudah. Kalau kita bisa memperhatikan, tidak ada seorang pun yang memperhatikan bagaimana orang ini harus diobati, bagaimana orang ini harus disembuhkan. Tetapi kita bisa melihat hanya Yesus yang punya belas kasihan yang luar biasa. Dan jamahannya menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita bisa melihat bahwa kita harus masih berdamai dengan COVID. Ya. Jadi coronavirus disease di dalam bahasa Inggrisnya, ya, yang hari-hari ini malah impactnya, pengaruhnya sudah ada varian baru, sehingga Kementerian Luar Negeri Indonesia, ya, menutup pintu untuk WNA, warga negara yang datang dari beberapa negara yang sudah terinfeksi dengan varian baru dari COVID itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ada banyak kawan, sahabat, saudara kita yang juga harus pulang ke rumah Bapa, ke surga karena COVID.
Dan memang meninggal karena COVID bukan dosa. Meninggal karena COVID bukan hina. Dan kita tidak boleh membuli, menghina sebagainya. Karena ini sama dengan sakit yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang harus kita miliki kalau kita menempati posisi seperti orang yang sakit kusta, yang tidak dipedulikan, yang tidak dihormati, yang sepertinya tersisihkan sendiri, terasing, seperti tidak ada kehormatan, tidak ada orang memperhatikan lagi. Tetapi Tuhan adalah yang punya pandangan, manusia berharga di matanya. Dan jamahan Tuhan datang kepada orang yang sakit kusta. Saya berdoa, inilah yang menjadi harapan yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa jamahan Tuhan menyembuhkan setiap sakit kita. Jamahan Tuhan menyembuhkan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit. Jamahan Tuhan menyembuhkan masyarakat kita yang sedang sakit. Jamahan Tuhan menyembuhkan Indonesia yang sedang sakit. Saya mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan. Bagaimana di sini ada orang tua yang saya kasihi, papa mama saya. Saya menghormati mereka dan saya punya satu penghargaan yang luar biasa di dalam keterbatasan sebagai orang tua. Tapi kasihnya yang besar luar biasa. Harus mendampingi saya di rumah sakit yang dalam waktu yang lama. Ya. Terus kalian, tetapi puji Tuhan, jamaah Tuhan datang dan menyembuhkan saya. Saya mengalami sakit yang luar biasa ketika saya ada di sekolah kita dan tidak banyak orang tahu. Saya menggumuli hal itu dan menjadi masalah kebutuhan saya sangat khusus. Sampai pada akhirnya kalau Tuhan belum sembuhkan saya, hingga 1 semester ini mungkin saya harus pulang saja. Dan saya tidak pernah menyampaikan itu kepada orang tua. Saya tidak pernah menyampaikan kepada wali kelas saya. Tetapi jamaah Tuhan datang menyembuhkan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita miliki iman. Oleh karena iman yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan merupakan sumber harapan bagi setiap orang. Mujizat kesembuhan masih terjadi hari ini. Saudara, saya harus mempercayainya, menghidupinya dalam kehidupan kita. Dan itu nyata. Yang kedua, apa bukti bahwa harapan itu nyata bagi kita? Tidak saja jamahan Tuhan itu menyembuhkan. Yang kedua adalah jalan keluar dari Tuhan atas setiap pergumulan. Mari kita akan lihat Injil Markus 10 di dalam ayat 51 sampai dengan 52. Kalau kita ingin memahami perikop ini, maka kita bisa membaca dengan lengkap dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dengan judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimius. Dan itu ada bacaan paralel dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34 dan Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat bacaan ini, ada seorang yang bergumul luar biasa, namanya Bartimius. Bahkan dari lahir sampai dewasa. Nah, mari kita akan perhatikan apa yang terjadi. Di dalam ayat 51 dan 52 tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berbicara mengenai pergumulan, setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Apa sih pergumulan? Sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupannya dan dia mendambakan, merindukan, mengharapkan jalan keluar di dalam kehidupannya. Ada yang bergumul
orang dengan sakit penyakit, ada orang yang bergumul dengan biaya pendidikan, ada ibu yang bergumul dengan ekonomi, keuangan rumah tangganya. Ada seorang pria yang bergumul dengan pekerjaan untuk bisnisnya, macam-macam. Bahkan ada para jomblo yang bergumul dengan kekasihnya, sudah pacaran 5 tahun kok begini-begini nggak ada perubahan. Ya seperti itu ya. Engkau begitu, aku begini, sami mawon atau sama saja. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, sama seperti Bartimius yang lahir sudah buta, tidak melihat apa-apa. Saya punya seorang sahabat, dan Bapak Ibu khususkan sahabat saya juga seorang pendeta, sudah pernah berkhotbah di sini. Pasti Bapak Ibu bisa menebak siapa orangnya. Ya, beliau berbeda, buta sejak masa remaja. Jadi udah pernah melihat warna hijau, warna merah itu bagaimana? Lihat paras seorang wanita yang cantik itu bagaimana? Paras wajah dari seorang pria yang ganteng itu bagaimana? Ya saudara nggak usah merasa malu, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan laki-laki itu ganteng dan perempuan itu cantik. Amin. Jadi nggak ada yang namanya laki-laki itu cantik kalau saya. Dan nggak ada namanya perempuan itu ganteng, amin. Jadi jangan dibolak-balik buat saya, ya. Dan tidak ada Tuhan menciptakan seorang kalau siang itu ganteng, lalu kalau malam itu cantik, nggak ada buat saya, ya. Jadi yang Tuhan ciptakan itu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada separuh-paruh, ya. Tidak ada laki-laki kalau siang, kalau malam jadi perempuan, nggak ada buat saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bartimius harus bergumul. Tidak pernah melihat begitu indahnya dunia. Ya, selalu dia menyebutkan kalau cerita dengan temannya, katanya teman saya, bola itu bulat kalau dilihat katanya. Katanya teman saya, ya, donat itu warnanya coklat. Katanya teman saya, Tuhan Yesus itu orangnya ganteng, keren, suka senyum. Dan ini menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi seorang yang bernama Bartimius. Dalam sebuah kesempatan sempat murid berdiskusi, Tuhan siapa yang berdosa? Apakah dia atau orang tuanya? Karena dia buta. Tuhan bilang tidak. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya bahwa inilah yang menjadi maksud Tuhan, bahwa Tuhan dia adalah jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan punya jalan keluar yang terbaik, karena Tuhan mengetahui jalan keluar atas masalahmu, sebab Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan ini waktu momentumnya. Bartimius yang mendengar Yesus yang masuk ke Yeriko, sehingga dia memanggil nama Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus bertanya apa yang dia kendaki, dan dia minta Rabuni guru supaya aku melihat. Dan Tuhan tahu imannya, sehingga akhirnya dia bisa melihat. Karena apa? Jalan keluar yang Tuhan nyatakan atas pergumulan hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan lebih dari sanggup memberikan jalan keluar. Jangan pusing memikirkan caranya. Urusan kita hanya percaya dan ikut Tuhan. Bartimius hanya percaya dan ikut Tuhan saja, sehingga dia mengalami jalan keluar dari Tuhan yang luar biasa atas pergumulannya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang bergumul di dalam kehidupannya. Dan jangan punya pemahaman yang keliru. Wah, sampai saya harus bergumul ada di persimpangan jalan. Oh, saya harus bergumul seperti saya baru jatuh ketimpa tangga. Tidak ada loh saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh apalagi tergeletak. Selalu tangannya menopang kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita seperti anak yatim piatu. Sebab Tuhan adalah Bapa yang penuh dengan kasih kepada kita.
Tuhan tidak akan pernah berikan kita kalajengking waktu kita minta roti daripadanya. Tuhan tidak akan pernah berikan sesuatu yang salah kepada kita. Sebab Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, saya membaca 100 kesaksian dari 100 jemaat Tuhan. Sebuah buku yang sangat simpel, sederhana. Isinya dari halaman 1 sampai dengan halaman 100 itu hanya kesaksian dari 100 orang jemaat Tuhan. Oleh karena itu saya memohon dan meminta kepada Bapak Ibu khususnya sepanjang Januari ini, Bapak Ibu bersaksilah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bersaksi dan buat video, silakan nanti masukkan di WA grup GSJ Citra Raya, atau nanti akan ditayangkan di PowerPoint di LCD screen menurut saya. Kalau Bapak Ibu khususkan mau live streaming langsung bersaksi, menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu tahun 2020, bisa maju ke depan dan diatur nanti oleh worship leader waktunya, ya Bapak Ibu sekalian, dan langsung ada di tengah-tengah ibadah. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang hanya mau mengirimkan artikel kesaksian, nanti akan dimuat di dalam warta jemaat yang memang kita sepanjang pandemi COVID sampai hari ini kita tidak mencetak warta jemaat, tetapi kita buat dalam bentuk PDF dan ada disampaikan di WA grup gereja kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa banyak kesaksian jalan keluar Tuhan berikan atas setiap pergumulan dari orang percaya. Amin. Ada orang yang bersaksi, oh puji Tuhan, saya nggak mengira pada waktu saya diputus hubungan kerja atau PHK, ya, saya membutuhkan biaya pendidikan untuk anak saya. Rupanya saya tidak pernah berharap saya baru bekerja di tempat itu 2 tahun. Saya dapat pesangon dan cukup besar, luar biasa, sehingga saya bisa mencukupi biaya kebutuhan biaya sekolah anak saya. Ada seorang ibu yang bersaksi dan menyatakan, saya nggak pernah perhitungkan, saya hanya jualan kecil ini, tapi saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan buat atas setiap pergumulan kita. Amin menurut saya. Jadi jangan pernah khawatir, percaya saja dan ikut Tuhan saja. Itu kuncinya. Yang ketiga, apa bukti harapan itu nyata? Tidak hanya jamahan Tuhan atas setiap sakit yang menyembuhkan dan jalan keluar dari Tuhan atas setiap pergumulan. Yang ketiga, jawaban doa atas setiap kebutuhan. Mari kita perhatikan Injil Markus 11 ayat 24. Dan kalau kita memahami Injil Markus 11 ayat 24, sesungguhnya ini adalah bagian dari Injil Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26, yang dimana itu berisi tentang nasihat Yesus tentang doa. Dan kita bisa membaca bandingannya dalam Injil Matius 21 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara mengenai nasihat dari Tuhan Yesus Kristus tentang doa yang kita sampaikan. Dan di sini ada penekanan, kalau kita berdoa, pasti Tuhan menjawabnya. Ini luar biasa. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kalau kita terbuka dan jujur, pasti kita bisa mengatakan bahwa banyak jawaban dari Tuhan atas setiap doa saya. Ya, saya pernah mempraktekkan pada waktu saya masih muda, ya, masih lajang.
ya, di mana saya tulis permohonan doa yang saya punya, ya, sampai saya berdoa untuk calon istri saya, gitu kira-kira ya. Salah satunya, dan saya salah satunya, karena saya melayani di Kalimantan, salah satunya adalah orang yang punya darah Kalimantan. Saya nggak tahu kalau Ibu Ayang ini ya adalah orang punya darah Kalimantan. Pada waktu satu hari mau melamar, ya, karena dalam lamaran itu sebelum satu hari saya sudah datang, baru orang tua dan keluarga yang datang, ya. Jadi papa mertua saya atau almarhum, ya, papa dari Ibu Ayang baru bilang kepada saya, "Nak, tahu nggak, papa itu dari Kalimantan." Saya kaget luar biasa. Jadi Ayang itu ada dari Kalimantan, begitu ya. Dan saya baru tahu, dan saya percaya itu adalah jawaban doa dari Tuhan, ya. Karena selama saya pacaran, ya, di tempat yang khusus, saya nggak menyebutkan, ya, tempat khusus itu saya tidak mau menyebutkan, ya, itu nggak pernah Ibu Ayang itu menyebutkan saya dari mana begitu, ya, hanya dia bilang tinggal di Bogor gitu aja, gitu ya. Saya juga tidak pernah menceritakan bahwa saya ada darah Sunda Jawa, ya, Sunda Jawa atau Jawa Sunda. Orang diplesetin singkatannya, anak Jawa Sunda itu anak janda. Ya, nah, saudara sekalian, ini salah satu jawaban doa dari Tuhan, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat rentetan pokok permohonan doa dari kita, dan kalau kita jujur, pasti banyak jawaban doa dari Tuhan, betul tidak? Ya. Nah, kalau ada yang rentetannya masih tertinggal, didoakan lagi. Amin. Didoakan lagi. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi keyakinan iman kita bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, ya. Nah, kalau kita menyimpulkan 1 tahun kehidupan kita itu ada 12 bulan, ada 52 minggu, ada 365 hari. Kenapa harus 365 hari? Karena ini sangat ilmiah sekali. Satu kali bumi memutari atau mengelilingi matahari, ya. Nah, tidak hanya itu saja, ada 8.760 jam, ada 525.600 menit, dan ada 31.536.000 detik. Wow, kalau kita bisa menyimpulkan hal ini, berapa banyak jawaban dari Tuhan atas setiap doa kita. Saya tidak suka berbicara mengenai, kalau saya berdoa 1 jam lalu Tuhan menjawab. Saya tidak bicara mengenai kuantitas waktu lamanya berdoa, ya. Bahkan ada seorang omah yang bersaksi, "Om, puji Tuhan, padahal saya itu doa nggak ya, Om, ya? Saya bilang, ya Tuhan, berkati cucu saya dalam nama Yesus, amin." Gitu aja. Saya katakan itu omah itu doa, ya. Loh, baru cucunya di tengah-tengah pergumulan yang hebat luar biasa, ya. Dan Tuhan memberikan jawaban doa atas doa dari omah ini. Jangan lupakan Tuhan, karena Ia yang memberkati, memelihara, menjaga, dan selalu mengasihi kita. Kalau kita sudah punya sebuah kebutuhan khusus, berdoalah kepada Tuhan. Para jomblo punya kerinduan khusus, berdoalah kepada Tuhan. Pasangan suami istri yang masih muda punya pergumulan, kerinduan khusus, berdoalah kepada Tuhan. Para mertua yang punya satu harapan khusus untuk para menantunya, berdoalah kepada Tuhan.
Para menantu yang mengharapkan sesuatu yang khusus kepada mertua, berdoalah kepada Tuhan. Karena waktu berdoa kepada Tuhan tidak ada yang salah. Tuhan bisa terima bahasa doa apa saja. Tuhan bisa terima curhatan isi hati kita. Kalau kita curhat kepada manusia, kebanyakan manusia itu mungkin yang kurang tahu mengerti kita, bisa jadi tidak menjawab, tetapi balik bertanya kepada kita. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengalami bahwa harapan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, sepanjang bulan Januari ini yang mau bersaksi mengenai jawaban doa sangat bagus sekali. Supaya memberikan dorongan kepada setiap jemaat untuk lebih bergiat bertekun dalam doa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk bersatu bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seraya kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk harapan yang nyata. Karena ada bukti yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Harapan itu nyata. Jalan Tuhan yang menyembuhkan, jalan keluar dari Tuhan atas setiap pergumulan, dan jawaban doa atas setiap kebutuhan. Biarlah kami menghidupi firman Tuhan ini, sehingga hidup kami bertumbuh dalam Tuhan, dan kami akan membagikannya bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan datang kembali kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur dari perjamuan kudus. Saya akan mengundang kepada pelayan perjamuan kudus, Bapak Amin, Bapak Rusdi, bisa maju ke depan. Apakah sakramen perjamuan kudus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sakramen perjamuan kudus yang dipraktekkan oleh gereja sidang jemaat Allah memiliki tujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan menjadi tanda atau metre perjanjian baru bahwa Tuhan akan segera datang menjemput gerejanya, saudara saya. Melalui saliblah harapan nyata bagi orang percaya, karena salib memberikan kuasa jamaah Tuhan yang menyembuhkan atas setiap sakit penyakit, jalan keluar atas setiap pergumulan dari orang percaya, dan jawaban doa atas setiap kebutuhan. Seperti seorang
penjahat yang di sebelah Kristus Yesus. Yesus, kalau engkau ingat, bawalah aku ke Firdaus. Ini adalah doa dari seorang penjahat yang percaya bahwa Yesus itu bukan penjahat, tapi Yesus Tuhan Juru Selamat Mesias. Sehingga Tuhan menjawabnya, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu adalah jawaban doa atas kebutuhan dari penjahat itu. Dia membutuhkan keselamatan. Haleluya. Mengapa harus menggunakan anggur dan roti? Oleh karena anggur melambangkan darah Yesus yang kudus, supaya menguduskan kehidupan kita dari dosa. Dan roti melambangkan tubuh Yesus yang terluka menderita, yang telah dibagikan untuk menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Siapakah yang boleh mengambil anggur dan roti dan menikmatinya? Yang mengikuti perjamuan kudus, orang itu sudah harus mengenal, menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang kedua, dia mengerti tujuan dari sakramen perjamuan kudus. Dan yang ketiga, dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Berkat yang akan kita terima di tahun 2021 di balik perjamuan kudus ini adalah harapan yang baru bagi kita. Harapan yang baru atas setiap permasalahan, tantangan, problema, pergumulan, doa-doa kita. Dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Alkitab mengatakan, sedangkan kita orang menguji dirinya, baru makan roti dan minum dari anggur perjamuan itu. Marilah kita akan belajar seperti seorang pemunjuk kayu masuk ke bait Allah dalam doanya, hingga dia tidak berani menengadahkan wajahnya kepada Allah dan mengatakan dalam doanya, aku orang berdosa, aku tidak layak. Tapi Tuhan mengatakan dia layak di hadapan Allah justru. Tuhan akan melayakkan setiap kita, karena Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Ambillah komitmen terus hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan mengambil waktu saat teduh, seraya mengambil doa pribadi datang kepada Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran, karena tidak ada seorang pun kita sebagai manusia yang kebal dengan dosa. Bisa disengaja maupun tidak disengaja kita berdosa, tetapi anugerah Allah datang kembali kepada kita. Hidup yang diampuni, dibenarkan dalam pandangan Tuhan menjadi pintu gerbang kita mengalami berkatnya Allah. Datanglah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Haleluya. Nanti saya minta harus dia akan berdoa untuk perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Ya Yesus. Kesempatan di pagi hari yang indah ini, Ya. di awal minggu pertama, bulan pertama Tuhan, dan tahun yang baru ini, kami akan melakukan ramen perjamuan kudus untuk kami mengingat detik Engkau disalibkan, Engkau mati untuk kami Tuhan, untuk menembus dosa kami. Ya Yesus. Terima kasih atas pengorbanan Engkau yang luar biasa untuk kami. Ya. Keselamatan Engkau janjikan untuk kami Tuhan. Ya. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kami sedang puasa Tuhan. Roh Kudus Engkau memberkati kami Tuhan. Ya. Untuk kami melakukan perjamuan kudus ini. Bila roti ke roti, anggur tinggal anggur, melambangkan berapa besar pengorbanan Engkau untuk kami. Yes. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
dikasih oleh Tuhan, kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 3 Januari 2021 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan berlambang mati. Datang pada salib itu, Pujarinlah cinta Tuhanku. Aku jatuh dekat, salahku dapat ampun dosa. Datang pada salib itu, datang pada salib itu, Pujarinlah cinta Tuhanku. Aku jatuh dekat kakimu, salahku dapat ampun dosa. Apakah semua sudah terlayani dengan anggur dan roti perjamuan kudus? Kalau ada yang belum, baik. Mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan berdiri bersama-sama. Angkatlah roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka menderita untuk menjadi korban pengganti pengampunan atas dosa-dosa kita? Mari kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya angkatlah cawan anggur ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dapat. Datanglah pada salib itu. Haleluya. Datang pada salib itu. Tuhan yang cinta saudara saya. Haleluya. Cinta Tuhanku. Aku jatuh dekat salahku dapat Tepukkanlah bagi Tuhan yang cinta saudara saya, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjawab doa-doa kita, Tuhan yang menjadi sumber harapan yang baru, harapan yang nyata. Haleluya, 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 haleluya. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mengalami sakit? Saudara, kau harus menjadi kesaksian bagi yang lain. Untuk bisa menjadi kesaksian bagi yang lain, kalau engkau sedang sakit, engkau harus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena cara Tuhan menyembuhkan. Kalaupun tidak ada saudara yang sakit, tapi saudara ada bagian dari keluarga, dari famili saudara yang di rumah mengalami sakit, dan engkau akan mewakilinya untuk dijamah oleh Tuhan hari ini. Karena jamahan Tuhan tahu tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan cara. Saat kita berdoa, saudara, anggota keluarga saudaramu yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dia saudara sakit, taruh bagian tempat yang sakit sama dengan tangan saudara. Waktu saya berdoa bersama dengan saudara dalam nama Yesus, sebutkan nama dari anggota keluarga saudara yang sakit, famili, sahabat. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap yang sakit, baik ada di rumah Tuhan maupun di rumah hari ini Tuhan. Jamahan Tuhan berlaku hari ini. Jamahan Tuhan nyata hari ini. Setiap yang sakit dalam nama Yesus, oleh biru dari Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Adakah di antara saudara yang sedang bergumul hari ini dengan masalah, dengan tantangan, dengan kebutuhan? Engkau merasakan itu menjadi beban berat hidupmu hari ini, baik di rumah Tuhan maupun di rumah. Saya ingin berdoa dalam nama Yesus Kristus, dan kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Kalau saudara mengalami pergumulan, kalau saudara mewakili saudaramu, keluargamu yang sedang bergumul, letakkan tanganmu di depan dada. Saya berdoa saudara dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan akan percaya kuasa-Mu sanggup jalan keluar dari Tuhan. Atas setiap pergumulan yang ada, terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya,
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam minggu yang pertama ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah menjadi komitmen kami bersama bahwa kami akan bersyukur selalu untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bersyukur untuk berkat-berkat baik rohani maupun jasmani. Kami tidak akan pernah membedakan berkat itu apakah rohani atau jasmani. Yang jelas kami harus bersyukur untuk berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk keuangan, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk istri, untuk suami, untuk menantu, untuk adik, untuk kakak. Terima kasih untuk saudara, terima kasih untuk rumah, untuk pekerja, untuk bisnis, untuk semuanya. Karena semuanya berkat datang dari Tuhan. Kami ingin sepanjang bulan Januari ini gerejamu ingin mengumpulkan seluruh persembahan persepuluhan, persembahan syukur, pembangunan kolektif. Oh Tuhan, dalam misi biar Tuhan akan berkati umat. Terima kasih Tuhan, seperti janji waktu kami membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan, dan kami bisa menguji Tuhan bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga persembahan sulung akan disampaikan. Ini menjadi bagian kami belajar seperti kitab Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara umat Tuhan yang mengalami kekurangan, yang mengalami keterbatasan, dan secara khusus membutuhkan keuangan, tetapi hari ini mereka terus berkomitmen mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan itu, maka mereka ingin terus mendukung pekerjaan Tuhan dengan keuangan mereka. Hamba bersama dengan umat Tuhan berdoa dalam nama Yesus, terjadilah terobosan ekonomi, terjadilah terobosan keuangan, dan berkat berlimpah-limpah akan dinyatakan bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengembalikan milikmu, berikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, yang bersyukur menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak.